Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Salsabila dengan NIM 211-201-231-300-507 dari kelas metode numerik B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode numerik bagian 1 dengan judul analisis dan prediksi tren anomali suhu global menggunakan metode regresi polinomial. Jadi untuk bagian selanjutnya yaitu ada deskripsi singkat problem dan tujuan penerapan. Perubahan iklim global ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang signifikan sejak akhir abad ke-19. Data suhu global menunjukkan fluktuasi tahunan yang cukup besar akibat pengaruh fenomena alam jangka pendek seperti El Nino dan La Nina, sehingga pola tren jangka panjang sulit diamati secara langsung dari data mentah. Selain itu, peningkatan suhu global tidak menunjukkan pola linear sederhana, melainkan cenderung melengkung dan mengalami percepatan pada beberapa dekade terakhir. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan matematis yang mampu mengurangi pengaruh noise, menangkap tren jangka panjang, serta memberikan gambaran kuantitatif terhadap perubahan suhu global. Tujuan utama dari penerapan metode numerik ini adalah memodelkan tren anomali suhu global menggunakan regresi polinomial dengan pendekatan kuadrat terkecil atau least squares untuk memperoleh fungsi matematis yang paling mendekati data observasi. Selain itu, model regresi yang diperoleh digunakan untuk melakukan prediksi atau ekstrapolasi suhu global di masa depan serta mengevaluasi tingkat akurasi model menggunakan ukuran galet statistik root mean square error atau RMSE. Untuk bagian selanjutnya yaitu uraian konsep dan metode yang digunakan. Metode numerik yang digunakan adalah regresi, yang berbeda dari interpolasi karena tidak mengharuskan kurva melewati setiap titik data. Regresi bertujuan menemukan fungsi pendekatan yang merepresentasikan tren umum data dengan meminimalkan kesalahan total sehingga lebih sesuai untuk data hasil pengukuran alam yang mengandung noise. Model yang digunakan adalah regresi polinomial derajat 2 dengan persamaan sebagai berikut dengan simbol A adalah koefisien regresi, E adalah galet residual, di mana koefisien diperoleh menggunakan metode kuadrat terkecil dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual. Dalam bentuk matriks, solusi koefisien regresi dinyatakan sebagai dalam rumus berikut dengan X adalah matriks desain van der Waals matrix, Y adalah vektor data observasi, dan A adalah vektor koefisien regresi. Berikut adalah implementasi kode program yang telah saya lakukan pada Google Colab. Nah, di sini bisa dilakukan demonstrasi yaitu jalankan semua. Bagian pertama yaitu melakukan import pada library, lalu melakukan import pada dataset yang telah dipunyai atau dimiliki. Lalu ini mengecek data apakah sudah terbaca dari Google Colab-nya. Untuk kemudian diolah atau pre-processing data supaya data bisa dilakukan train dan tes untuk melakukan prediksi. Nah, di sini dapat dilihat jika ada visualisasi dari data yang telah dimiliki pada tahun 1750 sampai 2015. Nah, di sini akan digunakan machine learning untuk melakukan prediksi masa depan pada rata-rata suhu global. Di sini melakukan preparasi atau persiapan data untuk digunakan ke machine learning. Lalu dibaca lagi data dalam bentuk array itu. Nah, ini akan mengambil atau mengimport dari library sklearn. Di sini juga mengimport lagi untuk kemudian melakukan polynomial features pada linear regression. Ini ada training. Untuk selanjutnya ada visualisasi dari data hasil training terhadap model polinomial. Jadi nantinya tahun-tahun berikutnya itu akan diprediksi yang disesuaikan melalui model polinomial ini. Jadi garisnya akan berlanjut lebih panjang lagi. Begitu pula pada test set juga dilakukan observasi model polinomial yang dapat dilihat pada grafik berikut.
Nah, di sini ada kasus mengenai prediksi tahun, yaitu 2030 dan 2050. Jadi, setelah dilakukan running, itu prediksi suhu tahun 2050 yaitu 16,06. Dan tahun 2050 itu 16,36. Nah, ini juga akan dilakukan penghitungan RMSE, root mean square error, yang kira-kira 0,1323. Kembali ke materi selanjutnya, itu ada hasil demonstrasi program. Dapat dilihat yang tadi, yaitu visualisasi data. Ini menampilkan grafik pergerakan suhu rata-rata global dari tahun 1750 hingga 2015 berdasarkan data historis. Grafik menunjukkan bahwa suhu global mengalami fluktuasi tahunan, namun secara umum memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten, terutama setelah memasuki abad ke-20. Gambar 4.2 menunjukkan hasil penerapan regresi polinomial derajat 2 pada data latih atau training set. Titik-titik berwarna hijau merepresentasikan data observasi suhu rata-rata global, sedangkan garis biru menunjukkan kurva hasil model regresi polinomial. Sama halnya pada data latih sebelumnya, ini ada yang berupa data uji. Titik-titik merah ini menunjukkan data aktual yang tidak digunakan dalam proses pelatihan modal, sedangkan garis biru adalah kurva regresi polinomial hasil pembelajaran dari data latih. Nah, di sini ada penjelasan mengenai prediksi suhu. Hasil prediksi menunjukkan adanya kenaikan suhu global yang berkelanjutan. Nilai RMSE yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi modal terhadap data aktual hanya sekitar 0,13 derajat Celcius, sehingga model dapat dikategorikan memiliki tingkat akurasi yang baik untuk analisis tren suhu global jangka panjang. Ini dapat disimpulkan jika pada 2050 itu 16,36 derajat yang mengalami kenaikan 5 derajat dari suhu di tahun 2025. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk melakukan penyusunan tugas ini, yaitu sumber utamanya itu dari GitHub saya sendiri yang merupakan modifikasi dari GitHub asal yang sama-sama climate change prediction. Lalu ini ada berdua sumber, yaitu sumber data seperti dataset, lalu landasan teori, dan latar belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.